أرينا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berjalan mengikuti aturan-aturan yang telah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam contohkan. Semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali di kesempatan yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Kesempatan yang baik ini di tempat yang terbaik, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di masjidnya, di salah satu kesempatan yang juga kesempatan yang terbaik, yaitu menuntut ilmu, majelis ilmu, majelis yang memang dikatakan Nabi kita bagaikan taman-taman di surga. Kalau kalian ingin berbahagia, maka sering-seringlah hadir di dalam majelis. Ya, orang itu kan biasanya kalau kita ya, orang yang di Bekasi, di Jakarta begitu, weekend itu pasti pengennya refreshing begitu kan. Nah, refreshingnya orang-orang kota itu biasanya ke daerah yang hijau kan. Apakah itu ke Bogor, ke Bandung. Yang dicari adalah pemandangan-pemandangan yang sejuk, udara yang sejuk, udara yang segar. Ya, di mana didapatkan itu? Ya, tidak akan didapatkan kecuali di taman. Maka ketika jiwa kita, raga kita, ruh kita kering, capek, lelah, maka solusi yang ditawarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sering-seringlah kalian bertamasya. Kalau kita mungkin tamasanya di dunia itu tamasanya apa? Tamasanya ke kebun-kebun biasa, tapi yang Nabi anjurkan itu ketika ruh kalian mulai kering, ketika ruh kalian, spiritual kalian mulai capek, maka hadirlah, hiburlah ya ruh-ruh itu dengan memperbanyak hadir di majelis ilmu, di taman-taman surga yang ada di dunia. Bukan hanya cuma sekedar taman kebun teh biasa, tempat refreshing biasa, tapi kita kata Nabi Muhammad, taman-taman surga. Harapannya kalau kita sering hadir di tamannya, suatu saat nanti kita diizinkan masuk ke dalam surganya. Sekarang kita main-main dulu di tamannya. Besok insya Allah di akhirat kita masuk ke dalam surganya. Sekarang masih di pekarangannya, ya. Belum masuk ke dalam rumahnya. Rumahnya itu surga. Insya Allah kita semuanya harapannya semoga apa yang kita kerjakan, makanya kan jelas kata Nabi Muhammad SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, orang yang mengadakan perjalanan usaha apapun itu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surga. Ya ibarat tadi ya, majelis ilmu itu adalah taman-taman surga. Jadi sekarang kita main-main, deket-deket dulu, ya, main di pekarangannya dulu. Siapa tahu nanti suatu saat kita dipanggil, sini masuk, sini bertamu masuk ke dalam, cicipin nih. Gimana, enak di surga? Enak. Mana mau keluar lagi gak? Enggak. Kalau orang bertamu itu suruh cepat-cepat keluar. Tapi kalau masuk surga, kata Allah, khalidina fiha abada, mereka itu kekal di dalam surga selama-lamanya. Enggak disuruh pergi sana kamu habisin makan aja di sini mau minum. Enggak, di surga makan. Kamu mau apa? Lahum fiha ma yasyaun. Kamu mau apa saja nanti dikasih. Mau makan seperti apa dikasih. Mau tidur nginep selamanya silahkan.
Alhamdulillah, semoga pagi ini apa yang kita laksanakan dan taklim-taklim yang sering jamaah hadiri dalam kajian-kajian yang ada di Masjid Al-Ihsan khususnya atau di masjid-masjid yang lainnya, semoga menjadi jalan bagi kita semuanya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bulan apa Ibu? Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Habis bulan Sya'ban bulan apa? Ramadan. Habis Ramadan Syawal, Lebaran. Kira-kira lebih rindu Lebaran apa lebih rindu Ramadan? Yang benar, jujur, lebih rindu Lebaran atau Ramadan? Padahal yang dipikirin kapan ya Lebaran lagi nih, THR gitu dari suami, gitu kan? Bukan kapan Ramadan. Coba kalau kita pikir, kita telisik, orang itu kadang lebih rindu kepada hari rayanya daripada Ramadannya. Padahal bayangkan dulu para ulama itu, Ibu, jamaah sekalian, setelah Ramadan 6 bulan setelah Ramadan itu mereka bersedih berpisah dengan Ramadan itu 6 bulan. Sambil berdoa, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna. Para ulama salafus saleh, orang-orang saleh zaman dulu itu, para sahabat, sedihnya ketika berpisah dengan Ramadan itu 6 bulan. Di 6 bulan dulu itu juga beliau itu berdoa, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal kami, salat kami. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa tilawatana, semua amalnya. Makanya doa taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau hari raya itu doanya apa? Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah menerima amal soleh kita dan amal soleh. Taqabbalallahu minna, semoga Allah menerima segala hal. Minna, taqabbalallah, semoga Allah menerima minna, dari kita, amal-amal kita yang kita kerjakan. Wa minkum, dan dari kamu atau dari kalian. Shalihal a'mal, amal soleh. Qulu amin wa antum bi khair. Itu juga doa kan? Semoga setiap tahun kamu akan senantiasa dalam keadaan yang baik. Nah, itu doanya taqabbal. Itu makanya para sahabat itu 6 bulan itu berdoa. Ini orang-orang soleh loh kita. Yang mungkin mohon maaf ya, sedikit berdosa, kadang-kadang berbuat kebaikan. Mungkin dosanya lebih banyak daripada kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Doa, masih berdoa enggak? Gitu. 6 bulan itu kira-kira, atau cuman yang penting ya Allah habis selesai Ramadan selesai gitu. Enggak inget lagi. Nah ini 6 bulan kemudian apa? Mereka minta berdoa. Jadi 6 bulan pertama itu bersedih, minta sama Allah supaya amalnya diterima. 6 bulan setelahnya itu apa? Minta disampaikan ke Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan saja sudah rindu. Kalau kita ini kapan Lebaran? Yang ditanya Lebarannya. Tapi kalau ibu-ibu di sini, insya Allah lah ya, rindunya sama Ramadan. Ya, walaupun yang diingat-ingat THR. Ini kapan beli baju baru gitu ya? Insya Allah. Ya, berapa hari lagi ini Ramadan? Tanggal 18 ya, atau bisa 18 atau 19 ya. Antara 18 atau 19 Februari, sekarang tanggal 5. Ya, 2 minggu lagi ya. Kurang lebih 2 minggu lagi sudah bertemu dengan Ramadan. Nah, sekarang masih Sya'ban. Sya'ban itu artinya apa? Sya'ban itu bahasa Arab. Artinya kata dari Sya'ab, yang artinya jalan menuju gunung. Jalan tinggi menuju gunung. Jalan menuju gunung, Sya'ab. Pernah ke gunung ibu-ibu ya? Siapa yang di sini belum pernah jalan-jalan ke gunung? Ibu Azizah tuh rumahnya di Malang, dekat gunung ibu ya. Nah, di Batu tuh, dataran tinggi. Gunung atau dataran tinggi. Ya, saya kira semuanya sudah pernah lah masa ke gunung ya, atau ke daerah perjalanan melewati gunung, gitu. Daerah-daerah yang tinggi. Nah, jalan-jalan di gunung itu gimana Bu? Jalannya datar, turun atau nanjak?
Nanjak ya kan? Kenapa disebut Sya'ban itu bulan Sya'ban? Kenapa sebelum Ramadan itu disebut Sya'ban? Teorinya itu harusnya sesuai dengan artinya. Sya'ban itu jalan yang mulai tinggi, meningkat. Artinya apa? Amal solehnya ditambah. Intensitas untuk latihan nanti ketika kita berlomba-lomba di Ramadan itu ditambah. Orang sekarang kebalik ya. Ramadan itu ajang untuk berlomba, bukan untuk coba-coba. Kok bisa dibilang coba-coba Ustadz? Ya orang perlombaan tapi Anda tidak persiapan. Itu apa namanya kalau ikut lomba tapi nggak persiapan? Coba-coba kan? Coba-coba. Siapa tahu menang, siapa tahu juara. Kayak orang-orang ikut ini apa jalan sehat, ikut kupon ya, jalan sehat lah. Siapa tahu nanti dapat door prize. Ya kalau dapat. Atau ikut lari, ya sekedarnya aja, yang penting ikut aja. Nah, itulah kenapa kemudian Ramadan ini momennya kurang, di sebagian tempat itu kurang terasa karena memang apa yang telah dikerjakan oleh para ulama, para salaf pada masa-masa lalu itu tidak dicontoh. Mereka itu minimal 2 bulan sebelum Ramadan di Rajab dan Sya'ban itu sudah persiapan. Sehingga Ramadan datang itu mereka sudah siap, punya bekal. Lah kita ya, persiapannya minim atau bahkan mungkin tidak persiapan sama sekali, biasa-biasa aja. Di Sya'ban juga tidak ditambah itu persiapannya ya, untuk menghadapi perlombaan. Karena kalau kita analogikan sekali lagi, Ramadan itu adalah ajang untuk berlomba. Kalau hadiahnya apa yang juara? Yang juara dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat bonus. Bonusnya apa? Lailatul Qadar. 83 tahun tambahan umur untuk kita kalau dapat. Gimana caranya dapat Ustaz? Ya latihan. Masa nggak juara dapat bonus? Kan nggak bisa. Ya, yang dapat bonus cuman orang-orang yang juara. Kira-kira siapa yang juara dalam perlombaan? Ya, pesertanya banyak ini. Siapa yang bakal juara? Yang mereka yang persiapan sebelum lomba. Ini masih ada 2 minggu. Nah, makanya disiapkan sebaik-baiknya. Saya berat Ustadz kalau untuk ibadah, minimal bersihkan hati. Banyak bersihkan rumah. Nah ini orang kalau di kita apa? Ramadan gini sebelum Lebaran bersih-bersih rumah. Ibu-ibu ini biasanya ini, Pak catnya udah harusnya ganti ini. Dicat lagi ulang. Itu depan rumah itu udah kayaknya pagernya harus dirapihin lagi. Udah mau Lebaran malu sama tetangga nanti kalau main ke rumah. Ini genteng ini plafonnya kayaknya bekas hujan ini mau ambrol, ini diganti. Nah, sibuk bersihin rumah, benerin rumah, lupa benerin hati. Minimal sekali itu jamaah ibu-ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak istighfar, bersih hati kita sehingga ketika Ramadan sehat kita semuanya, amal apapun bisa kita kerjakan sehingga kebaikan-kebaikan itu akan lebih mudah terserap dan lebih mudah kita amalkan. Begitu ya. Sya'ban ya. Kalau mungkin lah kalau para ulama salafus saleh, orang-orang saleh sebelum kita itu persiapannya 2 bulan sebelum Ramadan itu sudah getol persiapannya untuk Ramadan. Ya kita yang mungkin umat akhir zaman ya. Umat akhir zaman banyak ujian, imannya ya kadang naik kadang turun, lebih banyak turunnya daripada naiknya ya. Apa yang sekarang sempat kita kerjakan, mari kita kerjakan. Kita menginginkan bulan Ramadan menjadi syahrul Quran, tapi sebelum Ramadan kita masih gak mau ngajinya seadanya, kurang ditambah ya, tambah lagi. Kita pengen Ramadan puasanya nikmat, ringan, tapi sebelum Ramadan kita tidak pernah
puasa, maka sulit. Kita ingin Ramadan menjadi syahrul qiyam, karena memang itu namanya kan, bulan dimana kemudian kita mudah untuk melaksanakan qiyamul lail. Tiap malam ada qiyamul lail. Gimana mau istiqomah? Ada yang mungkin seminggu pertama nih biasanya nih, hari pertama full Masjid Al-Ihsan sampai luar luber sampai bawah. Besoknya sudah kurang. Besok minggu pertama mulai ada kemajuan, nambah banyak tuh. Nambah banyak alhamdulillah, yang kosong, soft yang kosong nambah banyak. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena memang tidak persiapan. Sekali lagi, Ramadan itu adalah ajang perlombaan, bukan percobaan. Ya, ini banyak orang yang mencoba-coba. Coba nggak pernah puasa. Waduh, lapar ya, capek. Kerja lagi. Aduh. Itu banyak tuh. Orang kerja akhirnya apa? Alasan saya kerja capek, jadi saya nggak puasa. Nah, itu. Waliyadzubillah. Kalau di sini nggak ada insyaallah, puasa semua. Walaupun sudah uzur mungkin juga masih puasa. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Itulah makanya namanya disebut dengan Sya'ban. Banyak-banyak beramal. Nah, Sya'ban, jalan menuju gunung, makanya harus banyak-banyak beramal, diniatkan untuk mempersiapkan diri bertemu dengan Ramadan. Ya, insya Allah di sini semuanya juara-juara. Insya Allah yang hadir ini insya Allah juara-juara ini. Iya, kan sudah juara, ini berlomba dengan teman-temannya yang dulu, ya kan? Betul nggak? Dulu pertama buka kelas isinya berapa? 100. Masya Allah, 100 sampai dibagi 2 kelas full. Ya. Minggu pertama, sebulan pertama, sebulan kedua, sisa ini para pemenangnya ini. Masya Allah, ini para juara seleksi ya, yang bertahan ya, insya Allah nanti juga Ramadan bertahan, insya Allah juga menjadi juara, insya Allah di Ramadan menjadi juara, dapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dapat bonus dalam Lailatul Qadar, amin ya Rabbal Alamin. Tapi sedikit kita akan bahas tentang Al-Quran. Kalau tadi kita sudah bahas tentang Sya'ban, habis itu Al-Quran bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu identik dengan bulan puasa. Bulan puasa selain identik dengan puasa, Ramadan juga identik dengan apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Terus apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Apa? Bulan Ramadan itu selain identik dengan puasa, identik juga dengan Al-Qur'an. Bahkan para ulama mengatakan segala sesuatu itu kalau ditempelin Al-Qur'an melekat pada dirinya, maka hal itu akan menjadi sesuatu yang mulia. Nabi Muhammad menjadi asyraful anbiya, menjadi pemimpin para nabi karena Allah kasih mukjizat beliau dengan Al-Quran. Ya. Segala sesuatu yang ada Al-Quran dalam dirinya maka dia akan mulia. Bulan Ramadan kenapa sangat mulia? Karena dalam bulan itu diturunkan Al-Quran. Ya. Orang ketika punya Al-Quran, ibu-ibu, ya, gak mesti hafal Al-Quran ya. Namanya ahlul Quran itu gak harus hafal Al-Quran 30 juz. Mampunya hafal juz 30 ya sudah. Tapi juz 30 itu selalu dijaga sama dia. Para sahabat gak semuanya hafal Al-Quran 30 juz kok. Tapi apa yang mereka hafal, yang mereka kan ada tulis tuh sampai tuh ditulis di pelepah kurma, ditulis di kulit-kulit hewan. Apa yang mereka hafal, misalkan hafalnya cuma surat Al-Baqarah, ya sudah selama hidup itu mereka itu yang dijaga. Diulang-ulang, dibaca lagi. Itu yang disebut dengan ahlul Quran. Ustadz saya hafalnya cuma trikul sama Al-Fatihah, Ustadz gimana? Itu yang saya ulang-ulangi Ustadz. Yakin diulang-ulangi atau cuman itu yang dibaca waktu sholat? Ngulanginya dalam sholat doang karena memang gak ada yang lain yang gak dibaca selain itu, atau memang di selain sholat juga ibu baca. Nah, ahlul Quran orang itu seseorang ketika ditempel dengan Al-Quran juga akan menjadi yang terbaik.
bahkan menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Allah punya keluarga di dunia dalam hadis inna lillahi fil ardi ahlain. Ya Allah punya keluarga di dunia. Siapa mereka? Hum ahlul Quran. Mereka itu adalah ahlul Quran, hum ahlullah wa khassatuh. Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Ahlul Quran itu mereka adalah keluarganya Allah dan orang-orang terkhususnya, orang dalamnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, anzala. Makanya bulan Al-Qur'an, bulan Ramadan menjadi sangat spesial karena tertempelin Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Bayangkan yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya saja menjadi orang yang terbaik. Ini lagi belajar sama mengajarkan, gimana orang yang kemudian punya hafalan, punya kemampuan dalam Al-Quran. Nah, kita akan bahas tentang apa bedanya angzala dan nazzala. Sama ya? Bedanya apa? Bedanya ini ya. Angzala dan nazzala. Apa bedanya angzala dan nazzala? Ini sering dalam Al-Quran. Contohnya apa Ustaz? Contohnya tadi surat Al-Qadr. Kalau di surat Al-Qadr apa? Inna anzalnahu. Anzalna. Ya. Dua kalimat ini disebutkan langsung dalam surat Al-Imran. Boleh diperhatikan kalau bingung, lihat ke depan. Ya. Banyak. Karena angzala, ya saya kasih dulu. Artinya sama-sama turun, menurunkan. Ada juga nanti ini kalau ininya hilang, tasdidnya hilang, alif ininya hilang, bisa juga menjadi dasarnya itu kalimat dua ini asalnya dari nazala, nggak ada tasdidnya, tidak ada ini. Kemudian ini bisa ditambah menjadi alif, angzala, bisa juga kemudian ditambah tasdid menjadi nazzala. Tapi asal dasarnya ini, dasar kalimatnya ini nazala. Nazala artinya apa? Turun. Nazala artinya turun. Kalau dikatakan angzala dan nazzala itu bisa berarti menurunkan. Hanya kemudian tergantung susunan kalimatnya nanti seperti apa, maksudnya, siaknya seperti apa, ya. Itu ya. Dari nazzala bisa berubah menjadi angzala, ya. Ketika dia ditambah alif, dia berubah menjadi angzala. Ketika dia turun, ketika ditambah tasydid, dia menjadi nazzala. Ziyadatul harf yadullu ala ziyadatil makna. Jadi kalau ada penambahan huruf maka akan menambahkan arti. Turun, nazzala artinya turun saja. Ini artinya turun. Turun. Kalau angzala ini nambah jadi menurunkan. Ya. Bukan. Nazzala. Yang zilu nanti. Nazzala yang zilu. Angzil. Kalau bukan angzala tapi angzilu, berarti saya menurunkan. Ini nazzala yang zilu. Angzala yang zilu. Nazzala yunazzilu. Yunazzilu alaika. Nazzala. Nah itu aja. Itu fokus di situ aja dulu. Jangan nanti terlalu lebar. Angzala, nazzala asalnya dari kata nazzala. Artinya turun. Kalau nazzala itu dasarnya artinya turun. Kemudian kalau ditambah ada huruf maka menjadi menurunkan. Artinya sama-sama menurunkan tapi maknanya berbeda. Apa makna tersembunyi itu berbeda daripada angzala dan nazzala. Perhatikan di depan ada contoh Al-Qur'annya. Ya. Alif lam, ini surat apa?
Imran, surat Ali Imran. Perhatikan. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, di sini. Nih. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Dua-duanya sama, artinya menurunkan. Kenapa nggak disamain aja Ustaz, di sini nazala, di sini nazala? Karena yang dimaksudkan oleh Allah itulah namanya i'jazul Quran. Mukjizat Al-Quran. Ya, namanya bahasa Arab itu memang kalimatnya sama artinya, tapi makna yang tersirat itu berbeda. Nah, ini artinya kan nazzala alaikal, dia menurunkan alaika kepadamu Muhammad al-kitab, yaitu Al-Quran. Enak ya sekarang diginin dan langsung keluar artinya. Al-kitab yaitu Al-Quran, bil haqqi dengan sebenarnya, musaddiqa membenarkan, lima baina yadai, lima terhadap apa, terhadap kitab-kitab baina yadai, ya, yang Allah Subhanahu wa taala telah turun. Wa anzalat taurata, dan Allah menurunkan. Anzala ini huwa ya, fi'il madi ya, fi'il madi. Kan ada fi'il mudhari, bukan fi'il mudhari yang ini ya, yang ana azhabu, ana arji'u, ana adrusu. Kenapa? Karena akhirnya bukan dhammah. Perhatikan ya, bedanya itu pasti di sini tidak mungkin fathah. Nah, di situ fathah. Ya. Wa anzilu baru. Itu fi'il mudhari. Saya menurunkan. Wa anzilu. Tapi kalau wa anzala di sini Allah telah menurunkan Taurat dan Injil. Nah, perbedaan di antara keduanya, nazzala itu artinya menurunkan, tapi menurunkannya secara tadrijiyan, artinya bertahap, tidak sekaligus. Ya. Al-Qur'an nazzala artinya ya tetap menurunkan secara bertahap. Nah, ini bedanya. Nazzala artinya menurunkan secara bertahap, tidak sekaligus. Sementara anzala, kalau anzala itu turun sekaligus. Ya. Ini bedanya. Anzala turun sekaligus, kalau nazzala itu turunnya sedikit bertahap. Nah, jadi Al-Quran itu turunnya langsung semuanya satu Al-Quran atau bertahap? Nanti dulu. Kepada siapa dulu turunnya? Kemana dulu? Ini di sini nazala. Di surat apa? Di surat Al-Qadr apa Ustaz? Di surat Al-Qadr bacaannya apa? Anzalnahu. Udah hafal kan Al-Qadr? Di sini apa pakainya? Anzala. Hu itu kembali kepada Al-Quran. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, di malam, fi lailah, dalam malam Al-Qadar, malam Lailatul Qadar. Pusing nggak? Di sana nazala, kok di sini anzala. Yang benar apa Ustaz? Artinya tetap sama. Tadi hanya saja kemananya, ya. Kalau yang di Ali Imran tadi ibu lihat alaika, nazzala alaika, Allah menurunkan kepadamu Muhammad. Jadi Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad. Tapi tadi di surat Al-Qadr, inna anzalnahu, pakainya anzala, yang artinya Al-Quran diturunkan secara langsung semuanya 30 juz, tidak bertahap.
fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Diturunkan sekaligus ke langit dunia. Karena proses penurunan Al-Quran itu bertahap. Kan taunya kita mungkin selama ini dari Allah, kemudian Jibril, kemudian Nabi Muhammad. Nggak, bertahap ya. Yang pertama itu dari Lauhul Mahfuz. Ada yang hafal surat apa itu? Al-Buruj. Ada yang hafal surat Al-Buruj tidak? Was-sama'i dzatil buruj. Bu, kina hafal nih. Udah selesai juz 30. Masih ingat, Bu? Fi lawhim bal huwa Qur'anum Majid. Fi lawhim mahfuz. Udah sampai juz 28. Juz 29 ya, Bu ya. Surat apa? Al-Haqqah. Ya, alhamdulillah. Terus ini udah sampai juz, saya sampai juz 2 yang kerudungnya pink ini. Sudah sampai juz 2. Alhamdulillah. Juz 30, juz 1, juz 2. Sudah setengah juz ya? Lebih kan? Nah, apa? Bisa kok. Menghafal Al-Quran itu tidak sulit. Bisa. Tanya tapi sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa. Nanti yang sudah hafal dibaca-baca lagi, diulang-ulang lagi. Namanya. Nah, anzala Taurat bertahap. Yang pertama itu dari Lauhul Mahfuz. Tadi bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Al-Qur'an itu berada di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz itu turun ke mana? Ke langit dunia. Ya. Lauhul Mahfuz, langit dunia, baru ke Nabi Muhammad. Ya. Lauhul Mahfuz itu dari Allah Subhanahu wa taala ditaruh di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz kemudian ditaruh ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian diturunkan ke langit dunia, kemudian Nabi Muhammad. Ada 3 tahapan penurunan Al-Quran. 1 Lauhul Mahfuz, kemudian kedua Baitul Izzah. Baitul Izzah. Izzah. Rumah yang mulia, ya. Baitul Izzah. Itu rumah mulia itu artinya langit dunia. Ya, langit dunia. Kemudian turun lagi ke Nabi Muhammad. Nah, ke Nabi Muhammad SAW inilah secara berturut. Nah, di sini pakai nazala, baru kalau dari sini pakainya anzala. Dan Al-Quran itu turunkannya di malam Lailatul Qadar. Nah, itu tahapan diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz, kemudian turun ke langit dunia, baru kemudian ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui perantara siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril jadi pemimpin para malaikat juga karena mengantarkan wahyu. Itu ya, pertama Al-Quran. Nah makanya itu ya, kenapa bisa beda di sini nazala, kemudian di sana anzala. Jadi Al-Quran itu diturunkan secara bertahap, sedikit-sedikit. Bayangkan kalau semuanya langsung turun 30 juz ya, pening enggak itu? Orang baru kenal Islam langsung suruh sholat, jihad, puasa, zakat, bubar semuanya. Makanya luar biasa, Al-Quran itu secara diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama berapa tahun? Iya, pintar ya ternyata ya. Tahu pada tahun, Masya Allah ini 23 tahun. Di Mekah berapa tahun? Ya betul. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Surat-surat itu lebih banyak Makkiyah apa Madaniyah? Ya. Surat-surat yang panjang itu surat-surat apa? Madaniyah. Ya. Nah, itu ya.
23 tahun secara berangsur-angsur 30 juz diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, perintah pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, suruh belajar. Belajar. Baca, belajar. Kenalin Tuhanmu. Ya. Kalau sudah kenal baru disuruh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa a'rid 'anil musyrikin, ya. Baru kemudian dakwah, kemudian sebagainya. 13 tahun itu cuman ya diperintahkan untuk membersihkan hati. Nah, ala kulli hal, ini perbedaannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan secara bertahap. Kemudian menurunkan secara langsung. Nah, di sini anzala berarti menurunkannya sekaligus. Apa yang sekaligus diturunkan? Taurat dan Injil. Yang diturunkan secara berangsur-angsur itu hanya Al-Quran. Taurat dan Injil diturunkan ke dunia itu secara langsung semuanya. Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, langsung semuanya. Tidak bertahap. Beda dengan Al-Quran, sedikit-sedikit menyesuaikan dengan keadaan, kondisi yang terjadi pada saat masa itu. Ada apa yang sesuai, maka Al-Quran ini menjadi potret mini potret kehidupan di dunia. Segala problem yang ada dalam kehidupan kita itu semuanya ada solusinya, dan solusinya itu ada di Al-Quran. Kira-kira ada nggak orang yang punya masalah lebih berat, lebih kompleks, lebih ribet dari Nabi Muhammad SAW pada masa itu? Kalau Nabi Muhammad dulu kemudian dibandingkan dengan orang-orang sekarang, masalah hidupnya itu ada nggak orang yang lebih pelik, lebih payah, lebih parah, lebih pusing daripada Nabi Muhammad? Makanya Nabi Muhammad ditaruh nomor 1, orang paling berpengaruh. Makanya senantiasa dituntun sama Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu ya. Nah, itulah makanya solusi apapun baca Al-Quran, baca insyaallah ketemu solusinya. Ya, itu bedanya nazzala dan anzala. Nazzala yunazzilu, anzala nazzala yanzilu. Anzala, kalau anzala beda. Ya. Tadi itu ya sudah sama-sama kita. Jadi nanti ngerti sendiri ya. Wa anzala inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu maksudnya adalah menurunkan Al-Qur'an seluruhnya di langit dunia. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar, Al-Qur'an itu seluruhnya di langit dunia. Iya, baru nanti disampaikan. Karena katanya di Lauhul Mahfuz itu, Al-Qur'an di Lauhul Mahfuz itu bentuknya menjadi perselisihan kan? Perselisihan oleh para ulama bentuknya seperti apa, tapi kemudian mayoritas mengatakan di Lauhul Mahfuz itu bentuk hafalannya itu memang tidak ada yang tahu, tapi yang kemudian menjadi kesepakatan banyak pendapat jumhur ulama itu adalah menjadi hafalan para malaikat dalam bentuk bahasa Arab. Ya, seperti itu kurang lebih. Nah, ala kulli hal. Makanya Nabi Muhammad itu murojaahnya kan sama siapa? Malaikat Jibril. Disetorin. Nabi Muhammad loh, Nabi. Ya. Murojaah, masih murojaah. Murojaahnya juga nggak sendiri. Disetorin. Biar apa? Ya biar ada yang ngoreksi. Nabi Muhammad dapat langsung malaikat Jibril. Kita kok ngaji sendiri aja, ngapain Ustaz? Malu. Mudhifah. Nah, ini udah kemarin ya. Sekarang kita belajar. Ini masuk ke sini. Halaman berapa ini? Halaman 114. Halaman 114. Tentang makan-makan ini. Mumpung bukan Ramadan kan. Makan, minum. Ya. Kalau yang kemarin terakhir itu kan kita belajar tentang minuman.
syarab, syarab, syariba, yashrabu, syaraba, syariba, yashrabu. Syahrul Ramadan alladzi unzila. Ini kalau ditanya lagi, ini angzala terus kok di sini unzila? Diturunkan. Menurunkan, diturunkan. Kalau majhul namanya. Ma. Ya ini kemarin kita belajar tentang minuman kalau yang di sini ya. Kalau yang di atas itu tentang makanan-makanan nih. Makanan berat ya. Yang penting ibu tahu memakan bahasa Arabnya apa? Akala ya kulu. Akala ya kulu itu makan. Terus kalau syariba yashrabu itu minum. Asyrabu artinya saya minum. Nah kadang kalau cuma belajar bahasa Arab doang bosen kali ya. Makanya diseling-selingin gini biar ngerti. Kalau baca Al-Quran, oh ini maksudnya gini. Ini apa ya? Waktu itu pernah dibahas Ustaz. Memang banyak kan kayak gitu. Lupa. Kemarin ini apa? Ini pernah dibahas sama Ustaz. Apa ya? Nanti cari lagi. Gak ngerti lupa ya gak apa-apa. Besok kan ada hataman. Biasanya ya, masjid kita ada hataman. Wah, orang mempan. Habis. Biasanya masih ada di sini. Oh nggak ada juga. Masih. Biar ingat ya. Akala. Ya. Akala. Akala ya kulu. Ya kulu. Akala ya kulu artinya makan. Makan. Kalau makanan itu bahasa Arabnya ta'amun. Ta'amun itu makanan. Ya. Kemudian kalau minum itu namanya syarab, syariba. Syariba yashrabu. Yashrabu minum, meminum. Kalau minuman itu syarabun, minuman. Akala ya'kulu makan, syariba yashrabu syaraba. Syariba yashrabu artinya minum. Nah kalau yang makanan kan kemarin apa? Ana akulu fakihah misalkan, saya makan buah. Ana akulu ar-ruzza, saya makan nasi. Ini kan kemarin mana foto? Nah, ini fi'il mudhari karena kita belajarnya fi'il mudhari aja dulu. Nah, oke. Huwa berarti kalau huwa apa? Huwa dia makan, huwa apa? Ya kulu. Huwa ya kulu. Kemudian kalau di situ minum, dia minum jadinya huwa yashrabu. Hiya dia perempuan makan. Hiya pakai apa? Takulu, betul. Oh, iya. Nggak apa-apa kan udah dikasih contoh, tinggal ganti-ganti aja saya kan. Nah,
Jangan dia lah. Apa ya? Ya. Dia perempuan. Dia perempuan makan berarti? Taskulu. Hah? Taskulu. Apa? Tas. Makan itu bahasa Arabnya? Afwan. Takulu. Iya, takulu. Sebelahnya. Tak urutin aja biar gampang. Anta, kalau kamu laki-laki makan. Anta takulu. Bagus, pintar. Barakallah. Lanjutnya. Kalau kamu perempuan, anti, kamu yang makan menjadi? Jadi itu yang tambah itu. Taruh. Depannya pasti sama kan? Ya. Yakulu jadi kulina ya. Nah, ya. Anti menjadi Kulina. Betul. Terus. Ya. Anti kulina. Kalau anti minum. Anti tasrobina. Bagus, pintar. Nah, sebelahnya. Saya minum. Ana asrob. Ya, asrob. Ininya yaknya diganti ya. Itu. Ana asrobu. Pintar, barakallah. Bagus, insyaallah. Kami makan. Nakulu. Bagus. Barakallah fiik, pintar. Pintar nih, bisa-bisa semua nih. Kamu minum. Anta berarti pakainya ta depannya. Minum apa di sini? Nah, diganti. Yasrobu. Hah? Yasrobu. Ya. Anta yasrobu. ini diganti pakai ta. Karena anta kan ta. Anta tasrobu. Ya, bagus, pintar. Barakallahu fiik. Lanjut. Kami minum. Nasrobu. Hah? Nasrobu. Bagus. Terus sebelahnya kamu perempuan minum. Anti. Tasrobu. Hah? Tasrobina. Ya, bagus. Sebelahnya kamu perempuan makan. Makan. Yakulu diganti menjadi Takulina. bagus, pintar. Barakallahu fiik. Terus setelahnya dia perempuan minum. Anta dia perempuan. Dia perempuan minum. Makan minum. Hia Tashrobu. ya, bagus. Ya, diingat-ingat ya. Itu intinya adalah apa? Tadi fi'il mudhari. Saya minum dan saya makan. Makanan sini tadi makanan ada makanan jenis-jenisnya di sini ya. Dan seterusnya. Nah, kalau di sini kemarin minuman berarti saya minum air. Ana? Hah? Saya minum air. Ana? Ya, saya minum kopi. Ashrabul qahwah. Ini apa nih? Qahwah itu kopi kan? Ini di depan ini semua ada minumannya nih. Saya minum ini syai. Saya minum teh. Bagus. Saya minum susu. Halib. Ana ashrabul halib. Kami minum apa ini? Kami minum air. Bagus ya. Kami makan kurma. Nahnu nih pakai na kan? Nahnu nakulu kami makan anggur. Nakulu hinab. Ya, ini yashrabu minum. Tayyib. Masuk ke sini. Ini percakapan antara suami dan istri. Ya.
Istami wa'id. Ya, dengarkan kemudian ulangi. Assalamualaikum. Ikuti. Waalaikumsalam. Ana jaw'an jiddan. Al-ghada'u 'alal ma'idah. Ma hadza samakun wa lahmun wa dajajun wa arruzun wa salatatun wa fakihah. Hada kathirun jidda. Lahmun wa dajajun wa arruzun wa salatatun wa fakihatun. Hada kathirun jiddan. La ta'kul, la ta'kul. Ijlis. La ta'kul, ijlis. Waduh, istrinya lebih galak ternyata ini. La ta'kul kan apa artinya? Jangan makan. Ijlis. Duduk. Udah tahu ya? Udah dibahas ya kemarin kan? Lebih galak ternyata istrinya ya. Limada ana jaw'an. Limada ana jaw'an. Ulangi. Jadi saya baca, ibu ulangi ya. Limada ana jaw'an. Ladaina duyuf. Ladaina duyuf. Man. Ladaina itu kalau orang Indonesia gitu punya tamu. Siapa? Gitu kan maksudnya gitu kan. Ada tamu, siapa tamunya? Walidi wa walidati wa akhi. Aina duyuf? Fi ghurfatil julus. Nah, suaminya ceritanya pulang kerja. Assalamualaikum. Istrinya jawab, waalaikumsalam. Taruh barang, lapar aku. Ana jaw'an jiddan. Ana saya jaw'an lapar, jiddan sekali. Saya lapar bang, aku lapar banget, kata suaminya. Istrinya ngomong, al-ghada'u 'alal ma'idah. Al-ghada apa? Makan. Ya, makan siang apa makan apa? Ini al-ghada nih kemarin di sini nih. Makan siang apa makan sore? Pagi. Sarapan apa sarapan? Kalau sarapan apa? Kalau sarapan mbak, sarapnya apa? Ini nih ada tiga nih, ada tiga makan kan? Ada asya, makan malam, ada ghoda, makan siang, fatur, makan sarapan. Fatur itu dari iftar. Ibu tahu nggak iftar? Iftar itu maksudnya orang pertama kali makan habis tidur. Pagi-pagi itu kan bahasanya iftar, orang makan sarapan. Makan pertama, fatur. Asya itu Aisyah, makan malam. Ghoda itu pertengahan. Nah itu ya. Al-ghada'u 'alal maidah. Makan siang sudah ready di atas meja makan. Maidah itu meja makan. Maidah meja. Ada surat Surat Al-Maidah apa Al-Ma'idah? Pakai ain apa pakai a? Emang bisa kan? Apa artinya Al-Maidah? Hidangan kan? Ya, meja bisa al-ghida'u makan siang ada di atas meja hidangan atau meja makan. Sudah ready. Mahada. Suaminya suaminya tiba-tiba datang ke tempat makan ya. Terus kemudian ngecek buka todong saji. Mahada. Apa ini? Apa ini? Ikan samak. Samak artinya apa?
ikan. Walahmun, daging, wadajajun, ayam, waruz, nasi, wasalatotun. Salatoh itu sambal, bisa diartikan sambal atau acar-acaran atau sambal. Wafakiyah, terus ada buah-buahan juga. Hada kathir jiddan. Hada artinya apa? Ini. Kathir banyak, jiddan sekali. Ini banyak banget, kata suaminya. Gile, banyak banget, tumben. Enggak gila, tumben banget kamu masak sebanyak ini. Malah enggak boleh dimakan. Ya, mahadza, apa ini? Kalau ditanya mahadza, saya misalnya gini, mahadza, jawabannya mahadza. Misalkan ada buku ya, misalkan anggap aja ini buku. Mahadza kitabun. Misal anggap aja ini Al-Qur'an. Mahadza, hadza Qur'an, Al-Qur'anu. Ya. Terus mahadza, hadza masjid. Nah, terus anggap aja misalkan ini rumah. Mahadza baitun. Nah, itu itu untuk seseorang, untuk sesuatu yang tidak berakal atau tidak bernyawa. Kalau nanyanya orang pakainya man. Sopo iki? Siapa ini? Man hadza. Hadza siapa? Ustadun. Siapa? Man hadza? Hadza Ustadun. Misalkan man hadza, kalau yang perempuan berarti man hadhihi. Oke, siapa ini? Ini siapa? Samakun. Suami, wah, apa ini? Nah, gitu kan? Mahadza. Wah, apa ini? Karena ada tanda seru dan tanda tanya. Jadi bukan cuman apa ini? Enggak. Wah, apa ini? Samakun walahmun wadajajun wa aruzun wa salatatun wa fakihatun. Banyak banget, ada katsirun jiddan. Banyak banget. Ada ikan, ada daging, ada ayam, ada nasi, ada sambal atau acar-acaran, ada buah-buahan. Banyak banget. Suami cuma satu, istri cuma satu. Suami emang cuma satu, ya kan? Istri cuma satu, masaknya banget. Kata istrinya apa? La ta'kul, la ta'kul. Jangan dimakan, jangan dimakan. Ijlis, duduk. Jadi istrinya cuma ngasih tahu, suaminya pulang lapar, suaminya pulang bilang saya lapar banget. Istrinya ngasih tahu, itu makanan udah ada di meja makan. Giliran datang ke sana, wih kaget, apa ini banyak banget. Kata istrinya, jangan makan. La ta'kul, la ta'kul. Jangan makan. Kalau jangan minum berarti jangan kamu minum. Pakai ya, la tash sama kan? Tak gulu kamu makan. Tapi kalau karena adalah maka ujungnya menjadi sukun. Semuanya kalau di depan kalau adalahnya maka semuanya harus menjadi sukun. La ta'kul, jangan kamu makan. La tashrab, jangan kamu minum. Ijlis tadi artinya apa? Duduk. Jalasa yajlisu. Yajlisu ya. Yajlisu majlis. Yajlisu ya, kalau ibu tahu ada namanya majelis. Majelis itu artinya orang-orang duduk meja ya, gitulah duduknya. Perkumpulan orang-orang duduk, namanya orang duduk-duduk itu biasanya ngumpul. Majelis ulama. Perkumpulan duduk. Kumpulnya itu duduk. Ya, yajlisu artinya duduk. Kalau saya yang duduk berarti ana diganti apa depannya? Ana, a. Berarti ana
ajlisu. Kamu anta tajlisu. Kami najlis. Kami duduk di masjid. Boleh langsung najlisu fil masjid atau nahnu najlisu fil masjid. Baik. Duduk ya, majelis. Kalau ibu nyuruhnya ke jangan kamu duduk. La tajlis. Ya. Kalau ini kan tadi bikin apa? Fi'il nahyi ya, namanya fi'il nahyi. Kata larangan itu depannya ada la. Tinggal dikasih la. Sekarang ibu kalau melarang itu mungkin nggak melarang orang yang nggak ada di depan ibu? Nggak kan? Nggak bisa kan? Dia jangan duduk misalkan. Pasti ibu nyuruhnya ke orang. Itu bilangin ke dia jangan, nggak boleh duduk gitu kan? Ya kan? Artinya apa? Kalau kita ngomong itu hanya khusus untuk orang-orang yang memang ada di depan kita, mukhatab. Siapa itu? Ya cuman ini, anta, anti dan ya anta dan nanti antum. Ya, anta, anti, antum, antunna, antumma. Karena di bahasa Arab dua orang itu dibedakan. Kamu berdua jangan duduk. Antuma la tajlisan. Antuma. Karena ada namanya antuma. Ya, ana, nahnu gitu ya. Huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Dia, dua, hum, mereka. Dia juga ada dua beda. Jadi bahasa Arab itu 1, 2, 3 seterusnya. 1, 2, 3 seterusnya. Ana, anta, antuma, antum. Anta, antuma, antum. Jadi kalau laki-laki, anta kamu 1, antuma kamu berdua, antum kalian 3 seterusnya. Ya, begitu. Nah, ini yang gampang-gampang saja dulu. Berarti kalau anta artinya apa? Kita nyuruh melarang atau menyuruh itu kemungkinan hanya kepada kamu, baik kamunya laki-laki atau perempuan, ataupun kalian. Tapi di sini kita belajarnya untuk kamu saja dulu. Nah, kalau untuk laki-laki apa tadi? Anta misalkan di sini Bu, di sini. Ini contohnya. Berarti nanti depannya tinggal ditambahin apa? La saja. La, kemudian di sininya diganti menjadi sukun. Ini zahaba yadhabu artinya pergi. Jangan pergi. Jangan pergi apa? Yang keras. Jangan ragu-ragu, ya. Jangan ragu-ragu. Jangan pergi. Bagus. Jangan pulang. Tarji'u itu pulang. Lah. Jangan belajar. Bagus. Jangan dibaca. Bagus. Jangan ditulis. Taktub. Nah, ini taktubu itu artinya takra'u membaca, tadrusu belajar, terus. Nah, mudah kan? La. Ini di umroh. La. Nah, la. Al-hajj. No. Lo. Nah, itu ya. Kalau pingin bikin kata larangan. Nah, di sini tadi apa? La. Jangan dimakan, duduk aja. Duduk. Tunggu. Suruh duduk sama istrinya. Suaminya protes. 5 tuh. Kenapa kok aku disuruh duduk? Aku kan lapar. Ana jau'an. Jau'an tadi apa artinya? Lapar. Kenapa? Orang aku lapar kok. Gitu kan. Terus istrinya bilang apa? Ladaina zaujah. Duyufun kita ada tamu. Ladaina itu kita ada tamu. Kita ada atau kita punya. Ladaina kita punya.
Kalau kita punya masjid misalkan, ladaina masjid. Ladaina apa? Masjidun. Kita punya atau kami punya buku. Ladaina apa? Nabun. Ini biar sekalian kita praktek ya. Ibu tahu ladaina itu artinya apa? Kita punya. Suami bahasa Arabnya apa? Ini apa? Zaujun. Zauji itu suamiku. Zauji itu suamiku. Kalau suami doang itu zaujun. Kita punya suami. Punya suami semua kan? Nah gitu. Kita punya suami yang ganteng. Ganteng bahasa Arabnya apa? Jamilun atau jamil juga boleh. Kita punya suami yang ganteng. Zaujun pinter, masyaallah. Kita punya rumah yang bagus, indah, ganteng, cakep, jamil. Ya, kita punya rumah yang bagus. Bagus, pintar, masya Allah. Bagus, bisa, mudah kan? Mudah. Nah, bisa juga. Kita punya masjid yang bagus. Ladaina jidun jami. Mudah kan? Mudah. Ladaina duyuf. Kita punya ada tamu nih. Limada ana jauan. Saya lapar, aku lapar, enggak boleh makan. Terus kata ini apa? Ladaina duyuf. Ya, suaminya nanya tapi nanyanya kaget, ya. Ladaina duyuf. Man? Ada tamu. Siapa? Hah? Ada tamu? Maksudnya gitu ya. Hah? Ada tamu. Ladaina duyuf. Kita punya tamu. Siapa? Man. Makanya di sini pakainya man, bukan pakai ma. Ya, karena dia siapa? Orang kan pasti. Masa tamunya hewan ini yang apa? Enggak berakal. Tamunya singa misalkan, buaya, wah itu kan lebih serem kan. Gitu. Walidi apa kemarin? Ayah, walidati ibu, wa akhi saudara. Di sini semuanya pakai iya, artinya kepemilikan. Walidi artinya ayahku. Walidun orang tua, ya. Rabbighfirli wa liwalidayya, itu kedua orang tua. Kok walidun itu bapak, kalau walidatun itu ibu. Walidun bapak, walidatun ibu. Kenapa? Karena ada tunnya. Kalau tunnya dibuang, karena biasanya nginduknya itu emang bahasa Arab ini bukan diskriminasi atau feminisme dan lain sebagainya, enggak. Bahasa Arab atau maskulinitas gitu ya, enggak. Bahasa Arab itu memang yang lebih kuat itu adalah laki-laki. Domir, kata ini subjeknya itu lebih kuat laki-laki. Makanya kalau mau bikin ada perempuan, karena yang diciptakan laki-laki dulu apa perempuan? Laki-laki dulu kan. Nabi Adam dulu baru dikasih Hawa. Allah tahu Adam kamu itu kesepian, kamu butuh seseorang supaya litaskunu ilayya, supaya kamu merasa tenang, ada yang nemenin gitu ya. Maka diciptakanlah kemudian perempuan. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah tsumma ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha. Itu ya. Nah, makanya di sini ibu cukup tahu walidun itu ayah. Berarti kalau ibu pasti ada tunnya. Walidatun itu perempuan, ibu, ya. Walidi ayahku, wa walidati dan ibuku, wa akhi dan saudaraku. Itu ya. Jangan lupa ini ada ya-nya. Aina duyuf? Mana tamunya? Fi ghurfatil julus, di dalam ruang tamu.
Atau ruang duduk. Julus itu apa? Jalasa yajlisu julus. Tempat duduk itu biasanya apa namanya kalau di Indonesia? Ruang tamu kan? Atau ruang keluarga begitu ya. Ghurfatul julus artinya ruang tamu atau ruang keluarga. Tapi rada aneh juga ya, suaminya lewat mana? Atau bangun tidur mungkin ya? Mungkin ya bangun tidur ya, bangun tidur lapar. Bangun tidur lapar, ketemu istrinya, nggak sadar ada tamu. Kalau pulang kan normalnya biasanya orang lewat pintu depan gitu ya. Ala kulli hal, itu percakapan antara suami istri. Ya itu. Faidahnya apa? Faidahnya tadi di sini adalah bagaimana kemudian tadi bikin fiil yang apa? Kata larangan. Saya makan, ana akulu. Kamu makan, anta takulu. Jangan makan, la takul. Kamu duduk, anta kamu duduk, anta tajlisu. Jangan duduk, la tajlis. Ijlis. Sama tadi kita pakai ada yang namanya ladaina. Ladaina itu artinya kita punya atau memiliki atau ada. Yaitu yang perlu kemudian diperhatikan. Hada katsirun jiddan. Sama kalimat jiddan ini soalnya sering kan? Banget gitu ya. Kita punya suami yang ganteng banget. Ayo sama sekali. Jamilun ya. Coba ya sekali lagi ya. Kita punya suami yang ganteng banget. Jamilun jiddan bagus. Kita punya rumah yang bagus banget. Jamilun jiddan. Ya, tinggal namain jiddan aja. Kita punya istri yang cantik sekali. Ladaina zaujatun jamilatun jiddan. Kalau zaujatun pakainya jamilatun jiddan. Cantik. Masya Allah gitu. Jiddan. Iya nggak apa-apa. Tapi jiddan kan untuk melebihkan gitu kan. Cantik banget gitu. Iya ibu kan biasanya suka begitu basa-basi. Ih cantik banget sih mau kemana? Gitu kan. Jamilatun jiddan. Katsirun jiddan. Banyak banget. Syukran jiddan. Terima kasih banget gitu. Makasih banget ya gitu. Syukran jiddan. Syukran jiddan. Jiddan. Jangan dipakai sih, saya jangan pernah. Tapi kalau asal-asalan itu kan bahasa tidak baku ya. Syukron jiddan, syukron aja udah cukup lah syukron. Karena jazakumullah khair itu udah cukup sebenarnya. Afwan jiddan boleh. Maaf banget ya. Syukron jiddan. Agak gimana gitu. Soalnya terima kasih itu biasanya pakainya terima kasih banyak. Ya, bukan terima kasih banget. Terima kasih banget. Iya, misalnya kan syukron katsiran. Kan biasanya ada syukron katsiran. Nah, kalau syukron harus syukron semua. Ron artinya fathah 2, jadi sebelahnya juga sama. Syukron katsiran. Kalau afwan jiddan. Maaf banget ya. Afwan. Jiddan. Kalau syukron katsiran. Itu ya, penting itu ya. Dibedakan ya. Kalau maaf itu maaf sekali, maaf banget gitu. Tapi kalau terima kasih itu terima kasih banyak. Banyak bukan banget ya. Agak aneh soalnya kalau syukron jiddan, syukron katsiran. Jazakumullahu khairan katsiran. Jazakumullah. Semoga Allah membalas. Khair, jazakumullahu khair. Jazaun membalas. Jadi jazakumullah khairan itu bukan artinya terima kasih banyak, bukan.
Jazakumullah. Jazakumullah. Bisa juga jazakillah. Bisa juga jazakallah. Tergantung siapa. Kalau kamunya perempuan pakai ki. Kalau kamunya laki-laki pakai ka. Jazakallah. Kalau anta jazakallah. Kalau anti jazakillah. Kalau banyak jazakunnallah. Pakai kun. Nah, kalau antum laki-lakinya banyak jazakumullah. Enggak tahu Ustaz, saya taunya jazakumullah. Ya udahlah. Yang penting kan sudah tahu itu doa gitu loh. Semoga Allah jazakumullah. Semoga Allah membalasmu dengan khairan katsira, dengan kebaikan yang banyak. Cuman enggak usah jazakumullahu khairan katsira. Kathiran masih belakangnya apa? Jiddan. Jazakumullahu khairan kathiran jiddan. Ba'da jiddin, ditambah lagi banget kebanyakan ya. Sebenarnya cukup jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khair. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ya, enggak usah tambah kathiran juga. Aina duyuf. Nah, itu ya. Kathirun, jiddan. Diingatin jiddan. Ya. Jiddan. Bacaannya bagus banget misalkan. Qira'atuhu jamilatun. Qira'ah itu bacaan kan. Qira'atuhu kalau perempuan berarti pakai ha kan. Qira'atuha jamilatun jiddan. Bacaannya bagus banget. Nah, ini diperhatikan, ini tadi apa? Kosakatanya duyufun itu artinya tamu-tamu, jamaknya dari doifun. Nah, duyufun itu asalnya dari doifun. Duyufun itu tamunya banyak. Kalau ininya dari doifun. Ya. Doifun itu tamunya cuma satu. Doifun samak wa zawjun dajjaj lahmun salam. Zaujatun, kalau zaujah ada nggak ya? Wa khalaqa minha zawjaha. Oh, ada di Al-Quran. Wa aslahna lahu zawjah. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadarni fardaw wa anta khairul warithin wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Ya. Jadi Nabi Zakaria itu lama nggak punya anak. Dalam Al-Quran itu Nabi Zakaria itu lama tidak punya anak. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi la tadarni farda. Ya Allah, jangan Engkau biarkan aku hidup menjomblo atau hidup sendiri tanpa keturunan. Wa anta khairul warithin. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi warisan. Wa habna lahu Yahya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan doa terus. Nabi Zakaria itu doa terus, minta sama Allah, minta keturunan. Kemudian diberilah Nabi Yahya, keturunan yang namanya Yahya. Wa aslahna lahu zaujah. Kemudian istrinya itu diperbaiki. Zaujatun ada dalam Al-Quran. Lalu lebih banyak itu imra'atun. Ya, imra'atun itu wanita, lebih banyak imra'atun. Zaujatun. Kayak di daraballahu mathalan lil ladina kafarum imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Imra'atun. Allah memberikan permisalan kepada orang-orang kafir itu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Ya. Kalau dalam surat Al-Quran itu Allah memberikan permisalan kepada orang-orang yang kafir. Permisalan dua istri. Yang pertama istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini. Dua-duanya punya suami yang baik, yang soleh, Nabi.
Fakhonatahuma, tapi keduanya mengkhianati suaminya. Tidak taat, tidak ikut kepada suaminya. Berarti benar nggak kalau tergantung suami? Benar nggak? Kalau ada yang bilang kayak gitu, Ustadznya bilang, kita harus taat kepada suami, istri harus begini-begini. Nanti dulu Ustadz, tergantung suaminya kayak mana. Nah ini Allah sudah jelas menyebutkan loh, suaminya Nabi, orang soleh, tapi istrinya tidak ngikut. Di balik itu juga nanti suaminya bilang, bapak-bapak harus berbuat baik kepada ibu-ibu, harus seperti dan seterusnya. Kemudian Allah mengatakan, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah memberikan permasalahan istri kepada orang-orang beriman, istrinya Fir'aun. Ya. Contohnya itu, contoh buat orang-orang yang beriman itu istrinya Fir'aun, suaminya kafir, durjana, ya, paling selaknat-laknatnya manusia gitu ya, selaknat-laknatnya manusia, namanya Firaun, ya, mengaku Tuhan dan sebagainya. Tapi istrinya tetap baik. Artinya apa Ustaz? Berarti istri harus baik walaupun suami nggak baik Ustaz? Ya dua-duanya harus baik. Suami juga harus baik, berusaha menjadi sebaik-baiknya, istri juga menjadi sebaik-baiknya. Artinya bukan masalah tergantung istrinya bagaimana, tergantung suaminya bagaimana. Tergantung Anda menjadi istri seperti apa, tergantung saya menjadi suami seperti apa. Tergantung kita masing-masing. Bukan tergantung orang. Ya. Pernah dengar nggak? Nanti kamu suami menanggung dosa istri. Nggak ada ceritanya suami menanggung dosa istri. Istri menanggung dosa suami, nggak ada. Bapak menanggung dosa anak, nggak ada. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang lain itu tidak akan diminta untuk menanggung dosa orang lainnya, kecuali apa? Dakwah. Kecuali dia apa? Dakwah dalam hal keburukan. Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kebaikan, falahu hasanah, maka baginya kebaikan seperti kebaikan orang yang mengerjakan. Sama juga barang siapa yang menunjukkan kepada keburukan, ya dia berdakwah mempromosikan LGBT, misalkan mempromosikan Homer, kemudian judul sehingga orang-orang coba ikut kepada dia karena taunya dari jalurnya dia, maka dia juga dapat. Nah, tapi kalau orang tua tidak, bapak nanggung nanti nggak pakai jilbab, yang ditanya iya, Allah akan menanya setiap hal yang berada di bawah tanggung jawab kita, kewajiban kita. Ditanya, kamu ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga keluargamu dari api neraka. Sudah kamu ingatkan belum? Sudah Allah. Oh iya sudah, lepas tangan. Sudah diingatkan? Sudah ibu-ibu misalkan ada istri, ibu di sini insyaallah bapak-bapaknya baik-baik lah, istrinya di masjid, bapak-bapaknya pasti juga ke masjid lah ya, atau sholat pasti minimal sholat. Pagi-pagi sudah dibangunkan, ya sudah. Apakah ibu akan ditanya tentang untuk diminta menanggung dosa, misalkan bukan bapak suami lah, anak-anak misalkan. Kalau ibu-ibu kan biasanya urusannya sama anak-anak. Saya punya anak laki-laki, saya punya anak perempuan. Pagi-pagi disuruh sholat gak mau. Pertanyaan, ibu sudah ngajarin sholat? Sudah Ustaz. Ibu sudah bangunkan? Sudah Ustaz. Setiap sholat ibu sudah ingatkan? Sudah Ustaz. Maka itu adalah hujjah, ya, alasan ibu semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah diingatkan, sudah. Yang ditanya Allah itu situ. Kamu sudah didik? Sudah kamu ingatkan? Sudah. Oh ya sudah. Kalau belum, nah dosanya karena kamu belum mengingatkan. Itu saja. Kamu lalai dari kewajiban kamu, bukan suruh nanggung dia dosa nggak sholat. Dia nggak sholat ya dosa dia sendiri. Ya. Kayak setan alasannya gini, fala talumuni walumu anfusakum, di dalam Al-Qur'an itu fala talumuni walumu anfusakum. Nah setan kan fala muqdiyal amru qala rabbi, orang-orang yang berbuat dosa itu ketika di akhirat itu protes sama Allah, ya Allah saya berbuat seperti ini gara-gara di setan itu, iblis itu satu itu tuh goda saya. Lah iblis bilang, loh
enak aja. Fala talumuni walumah fasakum. Kok enak banget kamu nyalahin saya? Salahin diri kamu sendiri. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Saya tidak punya kuasa untuk memaksa kamu melakukan hal itu. Saya tidak punya kekuatan supaya kamu kerjakan. Saya cuman manggil kamu, ngajak kamu saja. Saya cuman kemampuan saya itu cuman ayo ini kerjain ini. Bagus loh gini enak tau gini. Nah, loh kamu kan yang milih melakukan itu sendiri. Salahin aja kamu sendiri, ngapain kamu ambil? Kata setan seperti itu. Nah itu ya pembisikan. Padahal kalau kata setan ke Nabi Adam itu inni nasihun amin. Ya. Jadi setan itu lembut banget kalau goda manusia itu. Lembut sekali. Sampai bilang, saya itu penasehat yang bisa dipercaya buat kamu Adam. Kata iblis ke Nabi Adam apa? Kan Allah sudah bilang, jangan dekati sang Adam sama Hawa, jangan dekati pohon ini, pohon khuldi ini, jangan dimakan, jangan dideketin. Semuanya silahkan dimakan kecuali ini, silahkan. Kata setan apa? Tahu nggak? Tuhan kamu itu ngelarang kamu, dalam Al-Quran itu ada, ngelarang kamu antilkum karena apa? Ayakuna malakaini. Karena nanti kalau kamu makan itu, kamu jadi malaikat. Kamu bukan manusia lagi. Makanya kamu nggak boleh. Wa ini nasihun amin. Nah ini nih, aku memberi penasihat yang bisa terpercaya ini. Pokoknya no hoax, valid. Ya, katanya. Fa'akalamin, akhirnya dimakan. Tapi kalau udah makan, bukan salah saya, kamu sendiri yang mengerjakan. Nah itu ya, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kita lihat aja Ramadan. Saat Ramadan setan dibelenggu kok masih ada orang berbuat maksiat. Ya berarti bukan setannya. Jangan-jangan Anda lebih setan daripada setan. Ya kan? Itu. Udah kesetanan kan? Setan aja sungkem, kalau bahasa orang sekarang apa? Setan saja sungkem. Sampai sungkem, kenapa? Gak habis pikir saya gitu kan. Saya aja nggak sampai pikirannya ke sana gitu. Ini ada orang lebih setan daripada setan gitu kan. Nah itulah, manusia itu ada 3 jenis kan. Ada 3 unsur. 1 hewani, 2 malaikat, 3 iblis. Terkumpul menjadi satu dalam diri yang namanya manusia. Maka kadang kita bisa dapati orang yang kelakuannya kayak hewan, bahkan lebih daripada hewan. Kalau kal an'ami balhum adol, dalam Al-Quran dikatakan kal an'am, seperti hewan, bahkan lebih buruk daripada hewan. Kita dapati ada orang yang baiknya kayak malaikat, bahkan lebih baik dari malaikat. Malaikat itu sampai sungkem, sampai hormat. Banyak ada orang seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada orang yang sifat iblis, membangkang, susah diatur. Ada orang yang kayak iblis, bahkan lebih iblis daripada iblis sendiri. Alhamdulillah. Ala kulli hal, semoga kita senantiasa diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, bukan tergantung suaminya, bukan tergantung istrinya, tapi tergantung kita masing-masing, karena hidayah Allah itu dijemput. Ya. Gitu. Barakallahu fikum. Ini yang perlu diingat tadi nih. Salat toh ini gambar apa ini? Salat kan? Kayak salat begitu kan, salat acar begitu ya. Nah, banyak yang kita pelajari hari ini, alhamdulillah. Jangan pada lupa minimal la ta'kul. Kalau umpamanya bilang suaminya udah malam, la ta'kul, nanti gendut ya. Ijlis, atau kalau tidak jangan duduk, la tajlis. Kami punya ladaina, gitu ya. Ladaina. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Kalau ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah.
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم amin amin ya rabbal alamin. Semoga sehat selalu ibu-ibu sekalian, diberkahi waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Ramadan, ketika Ramadan datang dapat beribadah dengan ibadah yang maksimal, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.